Desir itu anak yang bodoh, nggak berguna, dan bikin gemes pengen mukul. Dia tinggal di panti asuhan, karena orang tuanya tiba-tiba hilang entah kemana. Intinya, mereka ninggalin dia. Tapi suatu hari, Bridget, seorang guru sihir di Akademi Hebrean, datang ke panti asuhan. Desir pakai kesempatan ini buat nanya gimana caranya belajar sihir, karena dia mikir bisa bikin orang tuanya muncul lagi kayak di film Now You See Me. Bridget kira dia rada lemot dan senyum, setuju buat ngajarin dia sihir. Dia tunjukin cara buat mantra api, tapi Desir emang bego banget, dia nggak bisa-bisa. Terus dia mutusin buat deketin dan bantuin gerakin tangannya. Dengan bantuannya, Desir berhasil ngeluarin mantra. Mereka berdua jadi senyum-senyum, lihat satu sama lain, dan Desir ngerasa dia udah dapet auranya. Tapi beberapa tahun kemudian, Desir udah dewasa dan siap buat hadirin upacara pembukaan di Akademi Hebrean. Bridget maju buat nyambut murid baru. Desir kaget ngelihat dia. Dua cewek muji kecantikan Bridget dan dia senyum ngingetin mereka kalau mereka terus ngomong bakal dikirim ke Brazil. Dia ngumumin kalau nggak semua bakal diterima dan mereka harus ikut ujian, cuma 600 orang terbaik yang bakal lolos. Dia jelasin ada portal namanya Rage Shadow Worlds. Portal ini nyambungin bumi sama dunia paralel lain yang penuh fenomena berbahaya, dan kalau nggak diselesaikan, dunia bisa kiamat. Para siswa kaget, tapi Bridget bilang ujian itu termasuk bersihin dungeon di Rage Shadow World yang langsung diulang Desir dengan kaget. Para siswa khawatir, tapi Bridget yakinin kalau Shadow World itu buatan dan kakak kelas mereka bakal bantu persiapan. Dia sambut mereka di upacara pembukaan tahun 3613 dan pergi. Desir jalan pergi ngerasa frustrasi karena dia gak tahu di mana toilet dan dia baru aja kentut diam-diam yang paling licik sepanjang masa. Desir mutusin buat menenangkan pikiran di luar pas seorang cewek nyamperin dia. Ternyata dia nyariin Desir karena gak ada di tempat janjian. Desir minta maaf dan cewek itu ngenalin diri sebagai Lidoria, siswa tahun kedua di akademi dan mentornya buat ujian. Dia bilang Desir bisa ngobrol santai aja sama dia, dan kalau di akademi gak ada toilet. Entah kenapa Desir udah tahu dia siapa, seorang penyihir jenius yang jago banget sama sihir api, dan peringkat pertama di akademi. Lidoria nanya kenapa dia liatin dia, tapi dia jawab kalau dia cuma gugup. Padahal sebenarnya, makanan yang paling gak enak yang dia makan semalam lagi bikin masalah di perutnya. Lidoria bilang dia nggak usah khawatir soal tes karena itu cuma dunia bayangan buatan buat lihat apakah mereka bisa bertarung. Dia CEK tabletnya dan kaget pas tahu kalau Desir ternyata intoleransi laktosa dan yatim piatu yang nganggur. Desir senyum, bilang kalau itu nggak seharusnya ngaruh ke pendaftarannya. Lidoria setuju, tapi tetap khawatir dia bakal masuk kelas beta meskipun nilainya bagus. Karena dia bukan cowok tipe Sigma, Desir sadar kalau di akademi ada diskriminasi. Bangsawan masuk kelas Alpha, sementara orang-orang yang nggak punya banyak duit kayak dia masuk kelas Beta. Sementara itu, penonton kita yang ada di kelas Sigma, Lidoria, ngajak Desir ke sebuah aula dan nyemangatin dia buat lulus ujian. Dia pakai kartu identitasnya buat buka pintu, dan Desir gabung sama kerumunan siswa yang lagi nunggu. Dia lihat-lihat sekitar sampai ada cewek di belakangnya nanya dia lagi nyari apa. Pas dia balik badan, dia kaget lihat kakaknya cewek Nikoni dari Love Live. Desir manggil namanya, tapi dia nanya gimana dia tahu soal itu. Dia senyum, bilang dia lihat dari komen-komen di Instagram. Dia bilang berarti mereka ada di grup tes yang sama dan ngucapin semoga beruntung sebelum pergi. Beberapa menit kemudian, Lidoria kasih briefing ke Desir tentang tesnya, bilang kalau dia ada di grup D. Dan tesnya itu balapan melintasi Orange the Plains, di level pemula dari Shadow World. Dia meyakinkan kalau tesnya bakal kayak Sword Art Online, jelasin kalau mereka kena damage fatal mereka bakal mati beneran, tapi katanya aman banget dan gampang. Dan mereka pasti gak bakal kenapa-napa atau apapun. Sebelum Desir sempat nanya maksudnya kerusakan apa, senior lainnya, Elheim, nyelak, bilang kalau PvP udah aktif dan dia gak sabar buat ngegang pemain baru di area tutorial. Dengan senyum sombong, Elheim nambahin kalau nggak mungkin para siswa bisa lulus tes ini. Lidoria bilang itu bohong, dan mereka nggak akan tahu kalau nggak nyoba. Elheim Janalin Mantinia, Azest, seorang ksatria sihir. Desir kenal dia sebagai calon asunannya di masa depan, tapi dia malah membelakangi. Yang nggak bikin Desir kaget, karena dia emang nggak ngobrol sama orang miskin. Lidoria marah ke Elheim, yang malah ngetawain dia. Dia bela diri. Elheim bilang punya anak didik ksatria sihir itu bukan bukti kemampuan dia. Dia malah bilang itu bukti kebajikan pribadinya, dan pergi bareng Azest. Dia ngasih sindiran ke Lidoria kalau punya anak didik yang kere itu cocok sama levelnya, bikin Lidoria marah.
Radoria bilang ke Desir kalau meskipun kemungkinan melawan dia kecil karena kesatria sihir itu dia punya pelindung plot. Desir senyum, berterima kasih atas dukungannya. Ada pengumuman kalau ujian grup D dimulai. Desir sampai di gerbang, gabung sama Azez, Romantika, dan 3 orang gak dikenal yang kayaknya bakal tewas di area pertama. Dia melihat ke arah Romantika dan tersenyum sebelum fokus ke depan. Pas gerbangnya kebuka, mereka semua masuk dan tiba-tiba ada di lapangan terbuka. Pembawa acaranya bilang tujuan mereka ada di depan, ditandai dengan cahaya yang bersinar. Dia kasih tahu cuma 3 orang yang bakal lulus tes ini, dan mereka bisa pakai serangan sihir, gangguan, dan cara lainnya. Kalau ada yang kena kerusakan fatal, bakal didiskualifikasi. Dia memerintahkan mereka buat berkumpul di garis start, dan mereka pun melakukannya. Desir melirik Azez tahu kalau dia bakal lulus tes ini dengan mudah. Azez bikin dia kaget dengan memanggil namanya. Ketika dia nanya gimana dia tahu, dia bilang kalau dia udah CIK daftar sebelum ujian. Azez ngeledek dia dengan bilang dia gak punya gaya, race-nya negatif, auranya 0, dan dia gak bakal bisa bertahan di musim dingin. Desir ngakuin kalau dia benar, dan Azez bilang dia tahu kalau dia udah ngamatin dia, tapi ngeyakinin dia kalau dia gak tertarik buat nyerang orang lemah kayak dia. Desir senyum dan makasih atas perhatiannya. Balapan melintasi padang dimulai. Azez langsung melesat kencang, ninggalin yang lain di belakang. Peserta lain ngikutin. Tapi gak secepat dia. Saat Desir dan Romantika jadi yang terakhir mulai lari, Romantika nggak sengaja nginjek orang yang pakai topi sambil minta maaf, bilang kalau itu lucu banget. Desir senyum, bilang kalau dia suka hal-hal kayak gitu. Romantika nuduh dia lagi coba bikin dia terpesona, bukannya fokus menang lomba. Desir setuju buat fokus ke lomba, tapi bilang kalau dengan kecepatan mereka sekarang, bisa-bisa mereka kena diskualifikasi. Dia bilang ke Desir buat jangan nyamain mereka atau sok akrab. Desir senyum dan minta maaf, tapi Romantika malah marah, nyuruh dia berhenti senyum, atau dia bakal panggil Dr. Disrespect buat ngurusin. Desir bilang dia nggak bisa nahan karena Romantika lucu. Tiba-tiba, Desir ngelihat cahaya di antara pepohonan dan langsung dorong Romantika ke samping saat bola api melintas di antara mereka. Ada peserta yang nembak bola api itu dan terus nembakin tombak api ke arah Desir, tapi Romantika ngebales dengan bola angin. Tabrakan itu bikin asap, tapi bola anginnya Romantika tetap melaju dan kena si penyerang, bikin dia tewas dengan cara sadis kayak Gojo. Sekarang tinggal 5 peserta yang tersisa dalam ujian ini. Romantika bilang ke Desir kalau dia berutang nyawa karena Desir udah nyelamatin dia dan mengucapkan terima kasih, terus bilang kalau sekarang mereka udah impas. Desir setuju dan senyum, yang bikin dia kesal. Desir tertawa kecil dan nanya apa dia nggak perlu nyusul yang lain. Dia bilang santai aja dan kalau dia sebenarnya masih punya kartu as. Terus dia ngelempar mantra angin besar ke arah hutan. Sementara itu, di ruang sistem Shadow World, Joe Biden dan para profesor lagi ngamatin tesnya, memastikan semuanya berjalan lancar. Salah satu profesor komentar soal kandidat yang keren-keren, terutama si Magic Knight di antara mereka, bilang kalau itu cocok banget buat kelas bangsawan. Mereka ngetawain orang-orang kere kayak Desir di grup D, ngeledek, dia gak bakal bisa apa-apa. Kalau cuma berdiri di situ doang daripada lari beneran. Bridget ngeliatin Desir dengan wajah khawatir. Ada 2 peserta lain yang lagi lari di belakang Azez yang gerakannya super cepat. Salah satu dari mereka kesel, tapi gak bisa protes karena dia itu kesatria sihir. Dia sadar kalau dia terus dengan kecepatannya, dia bakal bisa nyusul. Tiba-tiba, ada sihir kentut Taco Bell paling gila yang bikin satu peserta terbang, sementara yang lain pakai pedangnya buat nahan diri. Sombong bilang, gak ada kentut taco yang bisa ngalahin dia. Tapi dia kaget pas lihat Azez motong angin pakai pedangnya. Lanjut ke depan, dia coba lakuin hal yang sama, tapi tiba-tiba ada angin kencang yang cabut pohon dan ngehantam dia, bikin dia kena damage parah banget. Dan akhirnya dia terlempar ke Shadow Realm. Sekarang, tinggal 3 orang. Romantika senang banget karena kekuatannya berhasil ngalahin 2 peserta dan bilang ke Desir kalau mereka berdua bisa lolos sekarang. Tapi, dia tiba-tiba berubah ekspresi, bilang kalau gak bakal semudah itu karena Desir yang berikutnya. Dia nyuruh Desir mundur selagi masih bisa senyum. Desir senyum dan nanya kenapa. Dia bilang muka senyumnya bikin kesel semua orang, termasuk dia. Romantika siap-siap dengan lingkaran sihirnya, kasih tahu Desir buat mundur kalau ngerti. Tapi Desir nggak mau. Romantika merasa dia setuju, tapi sadar kalau dia sebenarnya nolak. Dia nanya apakah Desir bodoh dan kenapa dia tetap nolak setelah lihat kekuatannya. Dia teriak supaya Desir berhenti senyum-senyum dan mulai bertarung layaknya pria sejati sambil nembakin lingkaran sihir ke arah Desir. Desir kaget waktu Romantika
ngelepasin serangan angin bertubi-tubi, dan semuanya kena dia. Romantika tersenyum, ngucapin selamat tinggal ke Desir dan pergi. Tapi begitu asapnya hilang, dia kaget karena Desir masih berdiri. Dia memuji Romantika karena bisa ngatur banyak lingkaran sihir sekaligus. Dia bilang Romantika sebagus yang diharapkan, tapi bisa lebih baik kalau fokus ke kontrol daripada kecepatan. Dia juga bilang kalau sedikit perubahan arah bisa bikin Romantika meleset. Romantika marah dan teriak kalau dia gak suka diceramahin soal hal-hal nerd, ngotot kalau dia meleset. Cuma karena kesalahan aja, dan gak mungkin Desir bisa ngalahin dia. Romantika lalu ngeluarin lebih banyak lingkaran sihir, nembakin rantai angin ke arah Desir. Desir aktifin geyasnya dan memantulkan rantai angin itu sambil ngejelasin kalau mengubah angin bisa mengubah arah tembakan. Romantika kaget banget soalnya Desir bisa pakai Inverse Magic yang biasanya cuma dipakai sama cowok-cowok dari kelas Sigma, dan orang-orang kayak Desir biasanya nggak bisa akses. Dia teriak kalau itu gak mungkin karena Desir dari lingkaran terendah. Dia ngeluarin serangan rantai angin besar, tapi Desir kayak, santai aja, gue Inverse. Terus ngancurin kekuatannya. Romantika jadi sadar kalau mungkin kemampuan Desir lebih dari dia. Desir nyaranin buat cepet-cepet selesain pertarungan ini sambil jalan ke arah Romantika, bilang kalau dia masih ada yang lain buat dikalahin. Romantika mundur ketakutan setelah sadar kalau Desir bukan cowok lemah. Tapi ternyata dia benar-benar Sigma male sejati, tapi dia ngerasa kayak Gilgamesh, jadi dia buka gerbang Babylon dan mulai nembakin bola angin. Desir langsung aktifin potensi 120% miliknya. Dia tahu Romantika itu kuat, salah satu siswa baru terkuat tapi belum cukup kuat. Desir pakai sisir Ctrl Z buat ngancurin bola angin yang tersisa dan ngebatalin semua lingkaran sihirnya. Romantika jadi lelah banget. Desir bilang dia lupa kalau ngebalik sihir bukan satu-satunya yang bisa dia lakuin. Terus dia pakai sihir Grease ke dirinya sendiri. Sebuah mantra dasar yang bikin gesekan jadi berkurang. Romantika nanya, dia mau ngapain dengan mantra itu, tapi kenapa? Desir bilang dia bakal sampai garis finish dengan penuh gaya dan aura tak terbatas. Desir bikin lingkaran sihir api di belakangnya. Romantika mikir dia gila. Takut Desir bakal nyakitin diri sendiri. Desir nggak jawab dan malah bikin bola api yang meluncurkan dirinya kayak jagoan, nabrak Mojito dengan kilatan hitam dan ngejatuhin Romantika saat dia lewat. Romantika terkapar di tanah sambil sadar kalau dia belum ngerti gaya mainnya Desir dan ternyata Desir serius. Azez udah lewat hutan dan menuju garis finish, tapi dia ngerasa ada yang ngejar dari belakang. Ternyata Desir muncul dari hutan, meluncur di atas rumput berkat sihir Grief. Azez sadar kalau gini terus, dia bakal nyusul, jadi dia berhenti lari dan hadapin Desir. Dia ngaku kalau dia sempat meremehkan Desir dan mau narik ucapannya kalau Desir lemah, tapi sekarang dia bakal lawan Desir habis-habisan. Dia kelarin jurus Gates of Babylonia yang super keren dan siap buat nyerang. Desir berhenti meluncur pas ngeliat ini dan pakai geyasnya lagi buat ngebatalin jurus Azez yang keren itu. Azez sadar soal ini, tapi dia tetap nembak Desir pakai peluru es yang belum dia balikan. Desir ngubah arah peluru es itu pas nyampe dia, bikin peluru-peluru itu jatuh ke tanah di sekitarnya. Tapi, dia masih kena beberapa. Azez puas, tapi dia cemberut pas lihat Desir keluar dari serangan itu dengan tangan terluka. Dia nebak kalau Desir ngalahin Romantika pakai sihir pembaliknya. Desir siap bertarung lagi dengan lingkaran sihirnya sendiri. Azez gak mau biarin sihirnya dibalik, jadi dia gabung semua lingkaran sihirnya jadi satu lingkaran gede dan ngelempar tombak es panjang ke arah Pegin. Desir menghantamkan tombaknya dengan sihir yang bikin benda itu jadi lebih kecil, terus membalikkan sihirnya mengatur arahnya supaya kena tanah di belakang dia, bikin ledakan. Dengan dorongan dan pelumas, dia meluncur cepat melewati Azez yang udah siap narik pedangnya. Dia bilang ke Azez kalau dia terlalu fokus buat ngalahin Desir dan lupa tujuan sebenarnya. Desir ngelewatin garis finish, nyelesain tes, dan jadi yang pertama. Azez ngaku kalah dan mulai jalan ke arah tujuan, sementara Romantika pamer bazooka dua larasnya tanpa alasan yang jelas. Setelah ujian, para profesor nentuin kelas buat para siswa. Mereka ketawa karena kayak biasanya nggak ada rakyat biasa yang masuk ke kelas alpha. Salah satu profesor ngeledek kalau kelas alpha itu buat penyihir bangsawan berbakat, bukan buat rakyat biasa yang nggak berpendidikan. Profesor lain bilang rakyat biasa harusnya bersyukur bisa masuk Akademi Hebraean. Bikin semua profesor ketawa. Joe Biden manggil supaya mereka tenang dengan mukul palu. Dia ngumumin ada rekomendasi buat naruh seorang siswa di kelas alpha yang datang dari Bridget. Bridget berdiri dan ngerekomendasiin Desir buat masuk ke kelas alpha. Hasil tesnya udah keluar dan para murid ngeliatnya. Ada yang seneng banget bisa masuk kelas alpha. Tapi sayangnya, Desir masih di kelas beta.
Dan Romantika kaget banget lihat namanya ada di daftar kelas beta. Di ruang kelas beta, Romantika kelihatan benar-benar gak suka sama bangunannya yang tua dan suasananya yang bikin down. Guru di kelas itu gambar segitiga di papan tulis ngejelasin kalau penyihir itu dikelompokin berdasarkan lingkaran, dari yang paling rendah lingkaran 1 sampai yang paling tinggi lingkaran 7. Dia bilang mereka semua masih di lingkaran 1 dan itu gak cukup buat dunia bayangan. Romantika diam-diam gak setuju karena dia ada di lingkaran 2, sementara gurunya malah ketawa nyebut mereka pecundang. Ini bikin Romantika marah. Dia bertanya-tanya kenapa dia nggak dipilih buat kelas alfa meskipun statusnya, apalagi kesel duduk sebelahan sama Desir yang seharusnya nggak ada di situ setelah ngalahin Azez. Desir ngelirik dia sambil senyum, bikin dia tambah kesel sampai ngebanting meja. Gurunya jadi takut nanya ada apa, tapi Romantika bilang nggak ada apa-apa sambil ketawa gugup. Desir ingat pertemuan sama Profesor Bridget. Dia berterima kasih ke dia karena bantuannya di panti asuhan dan dia memujinya karena sudah cukup dewasa buat menikahinya. Bridget ngasih tahu kalau dia pengen dia masuk kelas alfa, tapi profesor bangsawan lain pada nggak setuju. Desir sadar kalau sekolah itu terlalu fokus sama status, jadi banyak murid berbakat di kelas beta. Bisa aja nggak keperhatikan gara-gara diskriminasi. Romantika lagi sendirian di aula besar, masih kesal karena masuk kelas beta. Ada murid namanya Donetta yang datang mendekatinya, nanya apakah dia anaknya Baron Iru. Romantika bilang iya dan nanya siapa dia. Donetta ngenalin diri sebagai murid di kelas alfa dan duduk. Dia bilang lagi cari anggota buat partainya, pengen gabung sama Blue Moon, partai paling top di akademi. Dia ngajak dia join, karena dia jago dan punya keturunan bagus. Romantika, lihat ini kesempatan buat masuk ke kelas alfa. Tapi ragu pas Donetta minta dia jadi pacarnya sebagai imbalan rekomendasinya. Romantika kaget, bilang Donetta terlalu buru-buru karena baru aja kenal. Donetta ngaku dia, emang beda, karena bisa selesai dalam kurang dari 10 detik. Donetta maksa, bilang gak pantas seorang bangsawan. Kayak dia gabung sama orang-orang miskin di kelas beta. Dia minta waktu buat mikir. Padahal sebenarnya dia gak benar-benar mikirin. Dan dia setuju ngasih dia cemufin. Barang dari kampung halamannya, hadiah tradisional buat pasangan. Romantika buka dan nemuin kalung pengorbanan paling aneh dari Berserk. Donetta maksa dia buat nerima. Karena dia bukan Griffith dan mereknya juga beda sebelum pergi buat nunggu jawaban dia. Romantika kaget pas Desir muncul di belakangnya, bikin dia jatuh. Dia marahin Desir karena bikin kaget. Dia nanya Desir mau apa. Desir bikin dia kaget lagi dengan ngajak dia gabung ke timnya. Tapi dia dengan bangga menolak, bilang kalau lebih tertarik gabung Blue Moon, kelompok Alpha Top, daripada mulai dari awal sama orang dari kelas beta. Desir ngerti keputusannya tapi ninggalin surat di meja, nyuruh dia baca sendirian. Romantika ambil surat itu sambil ngeledek kalau itu pasti surat cinta yang memalukan. Desir bisikin di telinganya buat buang surat itu setelah dibaca, bikin dia nggak tenang sebelum pergi, nungguin jawaban dari Romantika. Romantika, lihat sekeliling sebelum baca surat itu, dan jadi kesel karena nggak bisa baca akibat ukuran hurufnya yang kecil. Sementara itu, Desir jalan-jalan di koridor sambil mikirin gimana reaksi Romantika setelah baca surat itu. Dia yakin banget Romantika bakal marah. Dia lihat cowok paling cantik duduk sendirian di bangku. Dan kayaknya itu cewek deh. Ada kupu-kupu terbang di sekitar cowok ini, bikin Desir seneng karena dia suka sama hal itu. Dan nama cowok ini, Pram. Desir ngikutin Pram ke arena buat lihat latihan pedangnya. Romantika datang dan mau nuntut penjelasan soal surat itu ketika Desir bilang, diam, ada fanboy yang lagi ngomong. Latihan pedang bakal dimulai dan Pram lagi milih pedang besar. Romantika gemas banget sama tingkah lucunya Pram, sampai bilang pengen ngejailin dia tiap malam, kayak fans girl JJK paling heboh di Twitter. Pertandingan dimulai, dan Desir penasaran kenapa Pram milih pedang panjang yang ini, bukan pedang panjang yang biasa. Duelnya dimulai. Pram langsung nyerang lawannya, Percival. Tanpa ragu-ragu, Percival, seorang bangsawan, kesulitan menahan serangan Pram. Makin lama makin kesal, sementara Pram mulai ngos-ngosan. Romantika ngomongin soal kekuatan Pram, tapi Desir nyadar kalau Pram cuma asal ayun pedang besarnya. Pas Percival mulai balik nyerang, Pram berusaha keras buat nahan, tapi Desir jadi khawatir karena serangan Pram kurang tepat. Waktu Pram mau nyerang, Percival gampang aja ngelak dan ngebuat Pram kehilangan senjatanya. Pram akhirnya ngaku kalah, dan Percival dinyatakan menang, tapi dia masih belum puas. Romantika komentar soal pertandingan itu, bilang kalau pedang besar nggak cocok buat Pram. Desir merasa ada yang nggak beres saat Percival mendekati Pram dengan niat buruk. Desir langsung loncat ke arena buat ngehentikan perkelahian. Tapi Percival tetap aja nyerang Pram.
Desir buru-buru nolongin Pram waktu Percival nendang dia. Desir nahan Pram sambil bilang ke Percival kalau pertarungannya udah selesai, tapi Percival malah marah dan nyuruh Desir diam. Desir terus bilang kalau mungkin Percival iri atau sakit hati karena bakatnya Pram, dan Percival langsung ngamuk, ayunin pedangnya ke arah Desir. Tapi yang mengejutkan, Desir berhasil nahan pedang itu pakai tangannya, sampai patah. Percival kaget banget, dan Desir melotot sambil bilang, kalau nggak ada yang bisa nyentuh pacar fanboy cantiknya tanpa kena akibat. Percival Mendeses dan pergi, pengen jaga Percivalsnya tetap utuh. Desir diingetin supaya nggak lupa sama ini. Nanti Pram bantu Desir ngobatin lengannya yang luka, sambil kelihatan khawatir. Desir bilang ke Pram kalau dia udah pakai sihir, biar lukanya nggak parah. Romantika gabung ngingetin Desir karena dia ceroboh. Pram selesai ngebalut lengan Desir minta maaf karena ngelukainnya. Desir bilang itu bukan salah Pram, dan dia bisa kasih balasan lain buat berterima kasih. Pram hampir nangis ngerasa bersalah karena Desir jadi luka gara-gara dia. Tapi Desir santai aja, bilang dia nggak masalah selama Pram baik-baik aja. Pram mulai tersenyum memperkenalkan dirinya dengan hangat. Romantika ikut campur senyum lebar kayak semua Fujoshi di Twitter. Setelah perkenalan, Pram pamit dan pergi. Desir tanya ke Romantika apa yang mau dia omongin, dan dia mengerutkan kening saat ingat kenapa dia nyari Desir dari awal. Dia usul buat cari tempat yang lebih sepi buat ngobrol. Romantika penasaran apakah Desir udah cerita ke orang lain soal isi suratnya. Desir yakinin dia kalau belum, tapi dia jelasin kalau para profesor udah tahu rahasia keluarganya. Itulah kenapa dia ada di kelas bawah, meskipun punya kemampuan sihir yang kuat. Surat itu mengungkap kalau keluarganya Romantika dulu kaya raya, sampai ayahnya menemukan Zenless Zone Zero dan mulai mendukung Ellen Jo dan Grace Howard. Desir bilang ke dia kalau para profesor percaya meskipun keluarga mereka punya agen peringkat S dalam kelompok mereka, dia tetap dianggap cuma pemain gratisan, dan itu sebabnya mereka nggak menganggap dia sebagai pemain besar. Romantika mengakui kalau dia udah tahu ini alasan dia ditempatkan di kelas beta. Desir ngasih tahu dia sebaiknya nggak gabung dengan grup Blue Moon seperti yang dia rencanakan. Karena Donetta bakal bersikap buruk kalau tahu dia sebenarnya cuma gamer gratisan. Romantika nanya apakah Desir ngancem bakal bocorin rahasianya kalau dia gak gabung ke partinya, tapi Desir janji dia gak bakal kayak gitu. Dia bilang kalau Romantika gak mau, dia bakal mulai party sama fanboy paling cantik di sekolah mereka. Romantika ngebayangin betapa lucunya kalau bisa lihat Pram tiap hari, dan kalau dia bisa bikin Pram hamil. Romantika mikir-mikir dan bilang ke Desir kalau dia tuh misterius banget dan kayaknya tahu banyak tentang dia. Dia juga jago banget dalam hal sihir dan berhasil ngalahin Azez. Padahal dia cuma anggota circle yang lebih rendah. Dia bilang bakal cari tahu rahasianya suatu saat nanti dan setuju buat gabung sama grupnya, tapi dia kasih peringatan kalau senyumannya yang terus-menerus itu bikin dia kesal. Desir setuju, masih sambil senyum, dan mereka salaman buat mengikat kesepakatan. Tapi di dalam pikiran Desir, alasan dia buru-buru buat merekrut Romantika dan Pram adalah karena sesuatu yang terjadi pas upacara masuk sekolah. Begitu masuk akademi, dia ngerasain momen kilas balik dari masa lalunya. Kayak di Attack on Titan season 4 pas, ingatannya Irene lagi inget-inget kejadian 3 tahun dari sekarang soal serangan dunia bayangan. Dunia bayangan ini kayak kabut hitam yang bakal ngabisin semua yang dilewatin. Buat ngelawan bencana ini, mereka masuk ke dunia bayangan buat nguasain tempat itu. Tapi mereka kena batunya pas ngadepin dunia bayangan yang paling susah, yang dikuasai musuh terburuk CGI murahan. Di pertarungan akhir, cuma beberapa penyihir termasuk Desir yang berdiri melawan Boromir. Naga-naga cuma ketawa ngelihat usaha manusia biasa, tapi Desir bilang dia bakal ngabisin teror Boromir. Saat Boromir nyerang pakai bola api, Desir pakai inverse spellnya buat naturalin fireballnya Boromir. Desir pakai inverse spellnya buat sepenuhnya nutupin kekuatan Boromir jadi temennya Raphael si Light Knight, petarung kuat, dan Azez yang pakai pedang ajaib bisa ngalahin Boromir. Raphael lindungin mereka dari serangan ekor Boromir. Si petarung hancurin tanah biar Boromir jadi susah berdiri. Terus Azez yang udah dikuatin sama sihir. Dan Noble Phantasm palsunya, yang Zod, penyihir hebat, kasih ke dia, pakai Excalibur buat ngakhirin si naga. Menyebabkan ledakan besar yang akhirnya mengakhiri ancaman Boromir untuk selamanya. Desir dan teman-temannya yang selamat merayakan kemenangan mereka lega karena akhirnya bisa meninggalkan dunia bayangan. Atau setidaknya, begitu yang mereka kira. Malam sudah tiba di dalam ruang bawah tanah. Dan teman-teman Desir bertanya-tanya kenapa mereka belum juga dipulangkan. Desir menenangkan mereka
bilang mungkin perlu waktu karena mereka sudah menaklukkan ruang bawah tanah itu. Zod merasa bersalah karena dari 150 juta orang yang melawan Boromir, cuma 6 dari mereka yang selamat. Mungkin mereka belum langganan channel kita. Desir merasa putus asa saat mengingat teman-temannya yang sudah gugur, termasuk Romantika dan si cowok feminim Pram. Dia nggak percaya dia kehilangan teman sejati. Si biarawati nyaranin mereka ngobrolin hal yang lebih positif. Tapi Zod bilang mereka nggak bisa cuma senang-senang sementara 150 juta orang mati karena masalah skill. Si biarawati bilang mereka cuma bisa berdoa buat jiwa-jiwa yang gugur. Desir nyuruh semua orang tenang, biar nggak jadi ribut. Si biarawati memuji Ravalo yang berhasil nahan serangan Boromir pakai tamengnya. Tapi Ravalo malah bilang Desir juga banyak berperan penting dalam pertarungan itu. Zod kagum sama kemampuan Desir yang bisa membalik dan menyegel sihir Boromir. Padahal dia cuma penyihir lingkaran bawah. Dia bilang nyesel karena bakat Desir nggak dilihat cuma gara-gara dia miskin banget. Zod juga bilang kalau dia ada di menara sihir dia pasti bakal dukung Desir. Terus Raphael nanya ke semua orang tentang rencana mereka kalau pulang. Si petarung mau balikin barang peninggalan temennya ke keluarga mereka dan ngasih pemakaman yang layak. Si biarawati berencana balik ke wilayah barat buat ngurus keluarga korban dan bikin tugu peringatan serta kuil buat arwah yang gugur. Zod ngingetin mereka pentingnya mencegah kejadian Red Shadow World lagi dengan nyuruh mereka buat dapetin GUD. Mereka semua ngeliat ke arah Azez buat denger jawabannya, tapi dia diem aja karena opsi dialognya belum kebuka. Terus Raphael nanya ke Desir, apakah dia berencana balik ke Akademi Hebrion? Desir ingat senyum Romantika waktu ngomongin rumahnya di pinggir laut dan wajahnya yang berlinang air mata saat dia meninggal. Itu bikin Desir sakit hati, tapi dia cuma bilang ke Raphael kalau dia bakal mikirin soal itu. Tiba-tiba, mata Boromir kebuka dan angin kencang berhembus lewat mereka. Mereka langsung siaga. Bertanya-tanya, Boromir masih hidup. Zod menjelaskan kalau sumber kekuatan itu berasal dari hati naga. Dia bilang kalau hati naga itu bukan cuma buat pompa darah, tapi juga nyimpen dan ngedarin banyak banget mana. Begitu naganya mati, darahnya berhenti ngalir, dan mananya jadi meledak karena nggak ada tempat buat pergi, yang mana dia lupa kasih tahu ke semua orang. Tanah di sekitar mereka mulai retak. Raphael naruh perisainya di depan mereka dan bikin penghalang pelindung. Dia tanya ke Zod, kenapa hal ini nggak dikasih tahu sebelumnya sebelum mereka bunuh Boromir? Zod jawab, kalau nggak ada yang pernah ngalamin ini sebelumnya, soalnya ini pertama kalinya manusia ngalahin naga. Dia nambahin kalau mereka gak bakal bisa menghentikan kekuatan itu meskipun kondisi mereka sempurna. Desir coba buat ngebalik ledakan itu, tapi mantranya malah hancur. Zod bilang itu percuma, karena mereka lagi berhadapan sama bola Oppenheimer murni yang sebentar lagi bakal meledak. Dia bilang mereka harus siap-siap buat akhir. Desir gak mau terima kalau ini akhir mereka, karena dia gak bisa lagi nonton YouTube sambil makan. Dia ingat semua wajah temen-temennya, dan terus berharap buat gak nyerah. Di saat itu, dia buka mata dan nemuin dirinya balik ke hari pertama sekolah. Intinya, dia cuma lagi berhalusinasi. Kenangan-kenangan ini bikin Desir bertekad buat bikin sebanyak mungkin orang jadi berbakat, biar teman-temannya gak mati lagi. Di antara banyak pejuang yang ikut perang, Pram itu pendekar pedang paling cepat dan paling jago. Desir yakin kalau Pram udah sehebat itu, tanpa latihan yang benar, dia bisa bikin Pram jadi lebih kuat sekarang. Azez adalah ksatria sihir level tertinggi, dengan kekuatan es dan bisa pakai sihir penglihatan yang gak mungkin dibalik. Dia lebih kuat dari kesatria manapun kalau pegang pedang, apalagi pas dia mainin jurus saber kayak di Unlimited Blade Works. Desir nangis pas dia sadar kalau perjuangan mereka sia-sia dan dia kehilangan semua teman-temannya tanpa hasil. Saat dia lihat sekeliling, dia ngerasa semuanya sama aja dan dia nggak mimpi. Dia benar-benar balik ke titik awal. Pas jalan bareng Radoria di hari pertama itu, Desir lihat ini sebagai kesempatan kedua buat mencegah tragedi terulang dan dia bertekad buat dapetin ending yang bahagia. Balik ke masa sekarang, Desir bawa Romantika dan Pram ketemu Profesor Bridget. Romantika agak ragu, tapi Desir meyakinkan dia kalau semuanya baik-baik aja. Dia ketok pintu dan Bridget ngajak mereka masuk sambil senyum. Pas mereka masuk, Desir nyapa Bridget dan bilang dia mau daftar buat bikin tim. Bridget nyediain teh biar mereka nyaman, terus mulai serius. Dia pengen tahu kenapa Desir mau bikin tim. Desir jawab kalau dia berencana buat naik ke kelas alpha dengan jadi super tangguh. Bridget nanya apakah dia sadar betapa susahnya buat menang, dan Desir bilang, gampang lah, aku pasti menang.
Pram nanya apakah beneran sesusah itu buat naik kelas. Dan Bridget cerita tentang gimana turnamen ini jalan. Jadi, akademi ngadain turnamen peringkat buat nentuin peringkat siswa di setiap tingkat. Semua anggota kelas Alpha dan Beta boleh ikut, tapi mereka harus punya tim antara 3-6 orang. Ini pertarungan antar tim, dan kalau tim menang, peringkat mereka naik. Romantika bilang kalau tim dengan anggota lebih diuntungkan, tapi Bridget bilang enggak gitu. Ada juga penilaian individu yang melihat seberapa besar kontribusi dan dukungan seseorang buat sukses tim mereka selama babak kualifikasi. Tim yang menang bakal lanjut ke babak final di dunia bayangan buatan. Mereka yang berhasil masuk 9 besar dapat gelar single ranker, dan seorang single ranker bisa naik dari beta class ke alpha class. Turnamen ranking ini juga dikenal sebagai turnamen promosi, tapi belum ada yang berhasil naik pangkat, karena para profesor benci kalau orang miskin dapat sesuatu. Romantika langsung gebrak meja, bilang udah jelas banget karena Alpha Class selalu lebih unggul dari Beta Class. Bridget setuju. Katanya cuma murid Alpha Class yang pernah masuk 9 besar sebelumnya, jadi kayaknya mustahil buat murid Beta Class untuk bisa naik pangkat. Tapi Desir bilang, mereka harus lihat sendiri aja. Romantika coba membantah. Tapi Desir bilang kalau anggota kelas Beta bisa masuk 9 besar, itu bakal membuktikan semua profesor yang mikir kalau murid-murid kelas Beta nggak berbakat itu salah. Bridget komen kalau dia juga profesor tapi beda dari yang lain. Dia bilang kalau mereka menang, mereka bisa memicu perubahan sistem akademi yang udah busuk. Juga, kalau Desir menang, dia bakal menikahi Bridget, biar akhirnya bisa keluar dari status jomblo setelah 30 tahun. Desir setuju karena dia suka MILF dan femboy, lalu Bridget nanya ke Romantika dan Pram, apakah mereka masih mau gabung sama timnya Desir setelah dengar semua ini? Mereka setuju dan Desir mulai latihan, karena cara dia menembak kayak gamer cewek yang cuma main Stardew Valley. Di ruang latihan, Desir gambar lingkaran di dinding dan bilang ke Romantika kalau dia bakal latih akurasi sihirnya. Romantika bilang dia udah jago sambil nunjukin dengan bikin beberapa lingkaran sihir dan nembak ke target. Tapi, cuma 3 yang kena lingkaran. Dia bangga, tapi Desir bilang dia harus bikin semuanya kena tengah. Dia mau protes, tapi Desir bilang dia butuh akurasi buat masuk kelas alpha. Dia yakin Romantika bisa melakukannya karena di masa lalu Romantika yang dia kenal bisa. Dia mengejek, bilang kalau Romantika gak bisa dia bakal ambil Pram jadi istri lelakinya. Kesel, Romantika tanya apa yang dia pengen. Dia kasih bola dan suruh Romantika pindahin bola itu ke lingkaran di sisi lain, ruangan. Romantika hampir aja melempar, tapi dia bilang harus pakai kemampuan nennya, Ake Awin Magic, buat mindahin bola itu. Romantika duduk di lantai, mikirin gimana caranya. Desir bilang jangan khawatir dan pakai aja dasar-dasar sihir anginnya. Dan fokus memvisualisasikan angin. Romantika bener-bener konsentrasi sama bola, ngebayangin angin, terus bolanya mulai melayang. Dia lepasin kekuatannya, dan angin dorong bola itu, tapi nggak jauh. Desir kagum karena Romantika bisa ngerti caranya, terus nyuruh dia buat terus latihan. Romantika setuju sambil malu-malu karena dipuji. Abis itu, Desir beralih ke Pram yang penasaran banget mau tahu apa yang Desir mau ajarin. Desir bilang dia bisa ajarin cara doji, tapi ternyata dia nggak ada yang bisa diajarin ke Pram. Desir jelasin kalau Pram udah jago banget sebagai master pedang, dan cukup kuat buat menang di turnamen ranking. Tapi Pram merasa sedih dan bilang itu nggak benar. Desir tahu Pram bisa jadi nggak terkalahkan kalau dia keluarin semua potensinya. Dia ingat gimana Pram bertarung dulu, cuma pakai rapier. Desir nanya kenapa Pram pilih pakai pedang panjang saat lawan Percival dari kelas Alpha, padahal senjata yang lebih ringan kayak rapier lebih cocok buat gaya bertarungnya. Pram kaget Desir tahu tentang teknik bertarungnya, tapi dia nggak mau jelasin. Desir maksa dia harus tahu karena itu berpengaruh ke strategi tempur tim mereka. Pram setuju, tapi dia bilang Desir harus ngikutin dia. Desir pun ngikut Pram, sambil ngobrol soal latihan Romantika. Desir bilang ke Pram, kalau Romantika bakal baik-baik aja, dan gak perlu diganggu. Pram berhenti dan bilang kalau Desir benar-benar percaya sama Romantika. Desir jawab kalau dia percaya sama Romantika sama kayak dia percaya sama Pram, yang bikin Pram kaget tapi senang. Di dalam kamar Pram nunjukin rapiernya ke Desir. Dia cerita kalau dia gak kenal bapaknya, yang ternyata seorang bangsawan, sedangkan ibunya orang biasa. Pram lahir di luar nikah. Satu-satunya peninggalan dari ayahnya adalah rapier, selain ibunya yang punya kepang rambut khas itu. Desir yakin banget kalau rapier ini sama dengan yang Pram pakai dulu. Waktu Pram kasih rapier itu ke Desir, dia terkejut banget karena ringannya. Pram cerita kalau dia mulai latihan pakai pedang itu dari umur 6 tahun dengan harapan bisa jadi anak yang dihormati dan pantas pakai pedang itu. Tapi pas ibunya diranjang kematiannya, dia diminta janji untuk gak pernah datang ke ayahnya dan dengan sedih dia terima.
Ibunya sempat yakinin dia soal cintanya sebelum meninggal, tapi nggak pernah kasih tahu nama ayahnya. Desir paham, kalau buat kaum bangsawan, punya anak sama orang biasa itu memalukan banget. Pram bakal bahaya kalau dia datang ke ayahnya. Pram cerita kalau dia masuk akademi karena banyak bangsawan di situ, berharap bisa nemuin info tentang ayahnya. Dia pernah bawa pedangnya buat dinilai di kota, tapi katanya nggak ada nilainya dan bangsawan nggak bakal pakai itu. Pram mulai nangis, dia pikir ayahnya sayang sama ibunya, makanya ninggalin sesuatu yang berharga. Tapi ternyata pedangnya nggak ada nilainya. Dia buang pedangnya, janji nggak bakal pakai lagi. Selanjutnya, mereka lanjut latihan dan Romantika sedang muter-muterin bola pakai sihir anginnya dan berhasil kena lingkaran. Dengan bangga, dia nanya ke Desir gimana menurutnya senang banget bisa kuasain skill itu cuma dalam 3 hari. Desir bilang dia udah bagus, tapi dia juga bilang kalau bolanya nggak di tengah lingkaran, jadi nggak dihitung. Romantika jadi kesel. Desir mendekat ke dia, bikin Romantika jadi merah malu. Desir ingat hadiah dari Donetta buat dia dan mendadak ngerti sesuatu. Romantika dengan malu-malu nanya kenapa dia ngeliatin, tapi Desir cuekin aja dan pergi ke Pram, meminta untuk melihat pedangnya lagi. Tapi Pram nolak, bilang dia udah jual pedangnya. Pram bawa Desir ke toko tempat dia jual pedang itu. Pas mereka jalan di pasar, Desir inget-inget dulu pasarnya kayak apa. Ternyata masih sama aja kayak dulu. Pram ajak dia masuk ke gang kecil tempat tokonya ada. Di depan toko, ada tulisan kalau barang yang udah dijual atau dibeli nggak bisa dikembalikan. Pram bilang dia nggak mau pegang pedang itu lagi, tapi Desir senyum dan minta kesempatan buat buktiin sesuatu. Desir kitok pintu, terus seorang pria gede bukain, masukin mereka, dan kunci pintunya lagi. Mereka ketemu pemilik toko Wujuken yang nanya apakah mereka datang buat beli atau jual. Desir bilang dia mau beli rapier yang Pram jual. Wujuken bilang nggak ada pengembalian. Dan Desir jawab dia tahu, makanya dia mau beli. Wujuken ngasih lihat pedangnya dan bilang dia udah kasih tahu Pram kalau pedang itu nggak punya nilai, tapi ada yang aneh karena terlalu ringan dan itu barang langka. Desir bilang itu Wichemufin. Si pemilik toko nanya gimana dia tahu, dan Desir jelasin dia pernah lihat sebelumnya, ingat waktu Donetta ngasih Chemufin ke Romantika. Wujuken bilang kalau bangsawan ngasih Chemufin sebagai hadiah buat pacar, yang bikin Pram kaget. Wujuken ngomong, sayangnya dia nggak bisa buka itu. Desir nanya harganya berapa, dan Wujuken jawab 40 perak. Pram protes karena Wujuken beli dari dia cuma 3 perak, dan nggak bilang kalau itu Chemufin. Wujuken jelasin dia cuma nilai pedangnya sesuai permintaan Pram, dan sebagai pedang harganya emang 3 perak. Tapi sekarang, setelah dijual sebagai Chemufin, harganya naik. Pram bilang dia penipu, dan siap-siap mau berdebat lagi. Tapi Desir bilang jangan, dan setuju bayar 40 perak buat pedangnya. Wujuken terima sambil bilang dia harusnya minta lebih, karena Desir nggak tawar-menawar. Desir ambil pedangnya, dan lihat-lihat. Wujuken bilang nggak usah repot, karena amatir nggak bisa buka pedang itu. Desir pakai mantra kebalikannya buat analisis pedang, dan lihat ada tulisan di situ. Dia kasih pedangnya ke Pram yang agak ragu, tapi Desir minta dia percaya. Dia bilang ke Pram buat tarik alur di gagangnya dan tarik bilahnya. Pram lakuin dan dia berhasil tarik bilahnya keluar. Yang bersinar terang, bikin Wujuken kaget. Pram kagum karena logam yang bersinar itu nggak kelihatan kayak besi atau perak, terus dia bilang belum pernah lihat yang kayak gitu sebelumnya. Desir ngejelasin kalau itu karena pedangnya terbuat dari blancium. Wujuken jadi semangat dan nanya ke Desir apa dia yakin itu blancium. Desir ngiyain, dia bilang blancium itu bahan yang lebih keras dari baja tapi lebih ringan dari bulu, dipakai buat bikin senjata kualitas terbaik. Desir senang bisa ngasih Pram pedang yang dulu dia pakai. Pas mereka mau pergi, penjaga malah ngehalangin pintu. Desir minta Wujuken buat nyuruh penjaganya pergi, tapi Wujuken bilang harus taruh pedang dulu. Desir nggak mau, dia ingetin kalau mereka udah ada kesepakatan dan dia udah bayar ke Mufin sesuai perjanjian. Wujuken tetap memaksa kalau itu blancium. Mereka nggak bisa pergi bawa pedang itu. Penjaga datang ke arah mereka, nyuruh ninggalin pedang dan pergi. Desir senyum karena omongan penjaga itu bikin dia ingat temannya. Saat Desir nggak mau nurut, penjaga itu ayunin pedangnya ke Desir. Tapi Desir bisa ngeles tanpa lihat, bikin penjaga itu kaget. Wujuken teriak ke penjaga buat ngurus mereka. Penjaga itu kaget melihat Pram siap bertarung. Pram bilang ke Desir, biar dia aja yang urus, ngasih peringatan ke si penjaga. Kalau dia sebenarnya nggak suka berantem, tapi bakal bela Desir kalau perlu. Desir senyum godain Pram soal pedang yang katanya nggak mau dipakai lagi. Pram jadi malu, tapi Desir tetap senyum dan nyemangatin dia buat nunjukin kemampuannya. Pram hadapin penjaga itu, yang senyum sombong. Pram bingung kenapa Desir tahu banyak soal pedangnya.
dan kenapa dia bantuin. Tapi yang jelas dia siap berjuang buat Desir. Pram langsung lari ke arah penjaga, yang udah siap dengan pedangnya buat nyerang. Tapi itu cuma tipuan, si penjaga malah mau mukul. Pram udah nebak gerakan itu, dia berhasil menghindar, dan langsung ada di belakang si penjaga. Terus Pram nyerang lagi, dan si penjaga ayunin pedang besar ke arahnya. Desir khawatir, teriak manggil Pram. Tapi Pram malah berhenti dan pasang pedang di depannya. Pas pedang si penjaga kena, langsung putus jadi dua. Pram lalu pakai gagang pedangnya buat mukul bawah dagu si penjaga, bikin dia pingsan. Desir langsung lari ke Pram, nanya apakah dia baik-baik aja. Pram bilang makasih ke Desir karena udah ngizinin dia pakai pedang ayahnya lagi. Desir bilang nggak masalah dan ngajak buat cabut. Tapi Ujuken ketawa, bilang mereka nggak bakal kemana-mana karena cuma pengawalnya yang bisa buka pintu berat itu. Pram langsung bikin Ujuken kaget dengan membelah pintu itu pakai pedangnya. Pram dan Desir pun keluar dari toko, ngelewatin pintu yang udah rusak. Sementara itu, Romantika masih latihan. Dia berhasil bikin bola melayang ke arah lingkaran, terus berhenti di tengah jalan dan jatuh tepat di tengah. Karena seneng, dia pengen nunjukin ke Desir, tapi Desir udah nggak ada di situ. Dia terus nyobain buat kena lingkaran di dinding pakai serangan anginnya. Kali ini, dia berhasil, dan semua mantra yang dia lancarkan tepat mengenai pusat sasaran. Dia merayakannya dengan senang. Setelah itu, Romantika pergi menemui Donetta untuk memberikan jawabannya. Donetta kira Romantika menerima tawarannya dan mengatakan mereka harus bertemu dengan anggota Blue Moon lainnya. Tapi dia kaget saat Romantika mengembalikan Chemufin yang pernah dia kasih. Romantika bilang kalau dia gabung dengan kelompok di kelas beta. Donetta tertawa dan nanya apakah dia diancam. Romantika menyangkal, bilang dia memutuskan untuk gabung. Dan meski awalnya nggak suka, sekarang dia menikmatinya dan lagi latihan untuk meningkatkan kemampuannya. Dia nanya ke Donetta, apakah dia menganggap orang-orang biasa di kelas beta itu sampah, dan Donetta bilang iya. Terus dia ngaku kalau dia dulu juga orang biasa, yang bikin Donetta marah. Donetta bilang dia nggak bakal ngajak, dia gabung ke kelompok mereka kalau dia tahu. Dia puji kejujurannya, tapi dia kecewa karena Desir ternyata benar tentang Donetta. Dia bilang kalau mereka berencana ngalahin kelompok Blue Moon dan gabung ke kelas Alpha, jadi sekarang mereka musuhan. Donetta bilang dia dengan senang hati bakal ngancurin mereka. Romantika ngingetin supaya nggak ngeremehin mereka karena mereka kuat, lalu dia pamit pergi. Sekarang saatnya babak kualifikasi turnamen peringkat di dunia bayangan buatan. Desir, Romantika, dan Pram mengalahkan semua lawan dengan mudah, naik dari peringkat paling bawah, 110, 30 besar. Profesor yang bertanggung jawab atas kelas Alpha membaca artikel kepada anggota Blue Moon tentang peringkat 30 tim Desir dan kemungkinan promosi mereka ke kelas Alpha. Hal ini membuatnya marah, dan dia bilang mereka nggak bisa biarin kelas Beta merusak reputasi kelas Alpha. Dia minta maaf atas ledakannya dan mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa meskipun mereka baru tahun pertama, mereka harus menjaga kebanggaan dan tradisi mereka sebagai Blue Moon. Dia menegaskan mereka harus pakai cara apapun buat menyingkirkan tim Desir di turnamen final dan mencegah mereka jadi peringkat tunggal. Dia nanya ke Azez, pemimpin Blue Moon, apakah dia bisa ngalahin Desir. Azez dengan percaya diri bilang bisa, dan dia suruh Azez pastikan kemenangan mereka. Azez yang ingat Desir sebagai orang yang pertama kali bikin dia kalah, bertekad ngalahin dia pas mereka bertemu lagi. Desir mutusin kalau Pram dan Romantika udah siap untuk langkah selanjutnya dalam latihan mereka. Dia ajak mereka ke perpustakaan dan taruh setumpuk buku gede di depan mereka yang bikin mereka kaget. Dia jelasin kalau ini adalah buku-buku sejarah. Karena babak final bakal diadain di dunia bayangan yang disiapin sama akademi, mereka perlu ngerti peristiwa dan kejadian sejarah yang mungkin bakal ditiru di sana. Pram paham kalau buku-buku itu bakal bantu mereka dapetin pengetahuan sejarah yang dibutuhin. Romantika khawatir karena mereka nggak bisa tahu kejadian mana yang bakal dipilih. Tapi Desir meyakinkan dia kalau dia udah milih kemungkinan yang paling mungkin. Diam-diam Desir sebenarnya udah tahu dunia bayangan mana yang bakal mereka hadapi dan dia baca buku spesifik itu sendiri. Pas mereka belajar, Azez datang mendekati mereka, bikin suasana jadi tegang yang Pram nggak ngerti. Romantika nanya kenapa dia ada di sana, terus Azez jawab kalau udah 2 bulan berlalu ternyata Desir memuji Romantika karena gabung sama Blue Moon. Bilang itu pilihan oke banget karena mereka adalah grup terkuat di akademi. Tapi Azez nggak setuju, katanya mereka bukan yang terkuat karena Desir nggak ikut sama mereka. Dia nyebutin tujuannya, tapi Desir langsung motong. Bilang dia tahu Azez datang buat nyatain perang ke dia, bikin Azez kaget.
Dia nambahin kalau dia paham Azez ngasih penghormatan ke orang yang dia anggap saingan. Azez puji kecerdasannya, ngaku kalau dia sempat ngeremehin Desir waktu pertama kali ketemu. Tapi janji bakal ngalahin dia di turnamen. Desir seneng, soalnya emang dia pengen Azez ngelihat dia sebagai saingan dan jadi lebih kuat. Dia nggak sabar buat bertarung bareng Azez ke depannya buat ngubah masa depan. Hari turnamen pun tiba, dan acaranya diadain di arena gede banget. Semua tim siap-siap buat masuk ke dunia bayangan, sementara si penyiar baca aturan mainnya. Donetta mandangin musuhnya, Romantika. Sementara Percival memperhatikan Pram. Aturannya ngebolehin mereka bertarung pakai kekuatan mereka. Dan siapa aja yang terluka parah, bakal didiskualifikasi. Siapapun yang berkontribusi besar buat keberhasilan timnya bakal dapat poin, dan 9 pemain teratas bakal dapat gelar single rankers. Pram bilang kalau mereka ada di peringkat paling bawah dibanding yang lain, tapi Desir bilang justru itu alasan. Mereka harus berhasil menaklukkan Shadow World atau ngalahin peserta lain, biar bisa jadi yang teratas. Pintu gerbang Shadow World kebuka pas turnamen dimulai. Terus ada tim yang masuk. Pram dan Romantika kelihatan khawatir, tapi Desir taruh tangannya di pundak mereka, bilang kalau semuanya bakal baik-baik aja, dan mereka harus berusaha semaksimal mungkin. Mereka setuju dan masuk ke dalam gerbang. Desir mendekati cahaya dan dipindahkan ke dalam Shadow World buatan. Si penyiar ngasih tahu kalau lokasi mereka udah ditentukan secara acak, dan mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan dunia. Desir memutuskan buat cari Pram dan Romantika karena mereka kepisah. Salah satu peserta jalan-jalan di lapangan terbuka sambil ngeluh karena kepanasan. Ada angin sepoi-sepoi, dia nikmatin tuh angin, gak sadar kalau itu serangan. Tanpa dia lihat, dia kena serangan angin dari Romantika dan langsung didiskualifikasi, jadi tinggal 27 peserta. Pram mulai nyari-nyari sambil ngedumel, karena Desir gak ada di dekatnya. Romantika bilang mereka beruntung bisa dipindahin ke tempat yang sama. Pram, dengan mata anjing kecil yang imut, nanya apa Desir baik-baik aja. Romantika terpesona sama kelucuannya, tapi dia buru-buru sadar dan fokus buat nyari Desir. Dia ngelepasin angin di sekitar hutan, biar bisa deteksi 2 peserta yang jauh. Dan satu lagi yang deket. Dia ngeluarin sihir angin ke peserta yang deket, tapi malah kebalik. Dia tahu itu Desir, tapi mereka ketemu 2 peserta lain. Cewek bangsawan itu nanya, apa dia nggak tahu kalau sihir deteksi yang dia pakai bikin lokasi dia ketahuan. Temen cowoknya malah ngejek mereka, bilang mereka cuma sampah kelas 2. Pram siap dengan gaya bertarung pedangnya, dan Romantika dengan berani bilang kalau mereka bakal kasih tahu siapa yang sebenarnya sampah. Bangsawan cowok itu bilang dia bakal kasih pelajaran soal perbedaan kelas. Romantika bilang jangan terlalu pede. Tapi sebelum dia sempat selesai ngomong, Pram udah duluan nyerang mendekat. Bangsawan itu bereaksi dan berhasil menahan pedang Pram, sambil marah bilang Pram gak sopan. Dia dorong Pram mundur, dan Pram balik lagi ke posisi sama Romantika. Karena serangan mendadak mereka gak berhasil. Romantika ngaku kalau ternyata musuh mereka gak lemah. Si wanita bangsawan nanya ke pasangannya apa dia baik-baik aja, tapi dia malah dimarahin buat fokus ke pertarungan dan jangan khawatir tentang dia. Pram dan si pria bangsawan mulai bertarung saling adu pedang. Si wanita bangsawan ngeluarin mantra air, ngarahin bola-bola air ke Pram, tapi Pram berhasil menghindar semuanya dan berlari mengelilingi mereka dengan kecepatan tinggi, hampir kayak kilat. Si pria bangsawan membanting tanah dengan pedangnya, bikin debu berterbangan di area itu, dan bikin pandangan jadi kabur. Dia bilang ke temannya buat manfaatin kesempatan ini dan ledakin mereka pakai sihir area. Nah, ini bikin Romantika bisa mendeteksi keberadaan cewek itu. Romantika langsung ngeluarin serangan angin buat ngusir cewek itu sampai hilang, terus dia tiup debu-debu yang ada sambil ngeledek cowok bangsawan yang ketahuan posisinya gara-gara sihir area. Dia siap-siap mau nyerang cowok itu pas Pram muncul di belakangnya dan bilang buat gak gampang teralihkan. Si cowok bangsawan langsung muter badan dan nyabet Pram pakai pedangnya, tapi Pram udah lompat ke udara buat ngehindar. Pas cowok itu balik badan lagi, Romantika udah ngarahin bola angin ke dia dan langsung ngeluarin dia dari permainan. Romantika bilang mereka pantas dapet itu karena ngeremehin kelas beta. Si penyiar ngasih tahu kalau sekarang tinggal 25 peserta lagi. Romantika teriak ke Desir, nanya sampai kapan dia mau sembunyi. Desir berdiri, senyum-senyum, bilang kalau semuanya udah terkendali, jadi dia nggak mau ikut campur. Pram senang lihat dia. Dia nanya gimana pendapatnya soal pertarungan mereka. Desir bilang mereka bertarung dengan baik, dan Romantika langsung pamer kalau itu udah biasa. Pram nanya gimana performanya, dan Desir elus kepalanya, bilang dia juga hebat, bikin Pram senang. Gak lama, awan hujan mulai menggelap di langit.
Dan peserta lainnya saling mengeliminasi sampai tersisa 18 orang. Desir kasih tahu timnya, kalau mau naik ke kelas Alpha, mereka harus beresin Shadow World atau masuk 9. Romantika bertanya, apa bisa menyelesaikan Shadow World? Desir bilang gak mungkin, soalnya kelompok lain bakal keroyok mereka kalau nyoba. Dia pikir masuk 9 lebih gampang, karena kelompok lain bakal bentrok sendiri, dan mereka cuma perlu bertahan sampai 9 orang lagi gugur. Romantika merasa itu nggak semudah yang dia bilang. Tapi Pram yakin mereka bisa melakukannya, sambil menggambar wajah mereka di tanah yang bikin Romantika ketawa dan percaya sama mereka. Tiba-tiba, hujan turun, jadi mereka buru-buru berlindung di bawah pohon. Nyadar hujannya nggak bakal berhenti dalam waktu dekat, mereka mutusin buat nunggu. Mereka dengar suara lonceng jam di seberang lapangan yang juga didengar sama kelompok lain. Desir ngejelasin kalau suara itu dari menara jam lama yang Romantika ingat dari pelajaran mereka. Pembawa acara bilang kalau menara jam itu alat sihir tingkat tinggi yang bisa ngeluarin monster secara berkala. Jam itu nyalain listrik yang langsung nyamber ke langit, bikin petir nyamber tanah, dan ngebuka mata monster. Si announcer ngumumin ada misi bertahan hidup. Menara jam ini ternyata ngeluarin monster, dan peserta harus bisa bertahan dari mereka. Profesor kelas Alpha ketawa puas ngeliatin dari ruang sistem sambil bilang kalau kelas Beta bakal habis. Bridget jadi cemas sama kelompoknya Desir yang masih di bawah pohon. Tiba-tiba kelompoknya Desir denger ada yang teriak dan si announcer bilang satu orang udah tereliminasi, jadi tinggal 17 peserta. Desir bilang ke Romantika dan Pram buat tetap di bawah pohon. Dia keluar dari tempat teduh, tapi mereka langsung kena bau yang nyengat banget sampai harus nutup hidung. Tanahnya bergetar dan tiba-tiba muncul monster tikus yang bikin Romantika dan Pram ketakutan, langsung lari ke Desir buat minta perlindungan. Monster tikus itu mengaum keras. Desir langsung nyuruh mereka buat kabur dan mereka nurut lari makin cepat karena dikejar segerombolan tikus. Desir tahu monster tikus itu namanya Kildramaus, monster yang pakai sekumpulan tikus sebagai kaki, dan makanannya darah manusia. Begitu udah ada target, dia nggak pernah mundur. Mereka terus lari karena dikejar. Romantika nanya, gimana cara ngalahin tikus-tikus itu? Desir jelasin kalau mereka harus ngalahin komandannya yang sembunyi di antara gerombolan. Romantika mikir itu nggak mungkin, tapi Desir yakin bisa. Dia berhenti lari, gigit jarinya, dan ngeluarin darah, terus dilempar ke udara. Pemimpin tikus nyium baunya dan loncat buat makan. Desir nyuruh Romantika buat nyerang, dan dia kena pakai bola angin, bikin tikus itu jatuh. Tikusnya berdiri lagi, bikin dia ketakutan. Desir bilang kalau tikus itu monster yang punya daya tahan tinggi terhadap sihir. Pas tikus-tikus itu mulai lari ke arah mereka, Desir mutusin buat mundur dan nyusun strategi lagi. Tapi Pram malah lari ngelewatin dia ke arah kumpulan tikus buat nyari komandan mereka. Pram teriak-teriak, tapi dia udah keburu masuk jauh ke dalam kerumunan. Dengan tekad kuat, dia nyari komandannya sambil ngehindarin serangan tikus-tikus itu. Dia bisa ngerasa keberadaan komandan dan coba ngambilnya. Di luar, Desir nyoba nembus kumpulan tikus buat nyamperin Pram. Romantika nawarin buat ngusir tikus-tikus itu pakai ledakan, tapi Desir bilang dia bisa kena Pram juga. Putus asa, dia ingat tubuh Pram yang nggak bernyawa dari masa lalu. Tiba-tiba, Pram loncat keluar dari kelompok dengan si pemimpin, dan dengan cepat menebas si komandan pakai pedangnya. Si penyiar ngumumin kalau mereka berhasil ngalahin monster itu, ngakhirin misi bertahan hidup. Pram mendarat dengan aman tapi langsung tumbang. Desir buru-buru nangkep dia dan Romantika bilang ke Pram buat nggak maksa diri, yang langsung disetujui Pram sambil bilang dia capek. Desir senyum dan nyuruh dia buat istirahat. Pram langsung tidur. Desir ngebopong Pram ke bawah pohon. Romantika bilang Pram keren banget berani masuk ke kelompok itu meskipun takut sama tikus. Desir minta Romantika buat jaga Pram, terus dia pergi. Di tengah hujan, Desir mukul dirinya sendiri sampai lebam. Dia marahin diri sendiri karena gak bisa ngatasi monster tanpa melibatkan Pram, dan ngingetin dirinya alasan dia balik, biar gak kehilangan teman-temannya lagi. Dia balik ke Romantika dan Pram. Romantika nanya kenapa wajahnya Desir ada apa-apa, tapi Desir bilang gak ada apa-apa. Pram bangun lagi, energinya balik, dan nanya ke Desir soal wajahnya. Desir bilang ke Pram kalau dia baik-baik aja. Dia tanya apa Pram bisa jalan, dan Pram bilang iya. Desir kasih tahu mereka kalau mereka harus pindah ke menara jam yang sebelumnya. Sambil mengepalkan tangan, Desir janji nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama dan bakal pilih rute yang sempurna buat capai tujuannya. Tim Blue Moon akhirnya sampai di menara jam yang sebelumnya. Donetta dan Percival sombong bilang kalau ngalahin menara itu gampang
dan setelah itu mereka bisa menang. Tiba-tiba, angin berhembus di sekitar mereka, dan mereka diserang banyak bola angin terbang. Azez cepat-cepat lindungi diri dengan tembok es. Percival menangkis serangan dengan pedangnya, dan Donetta pakai tamengnya. Tapi, dua anggota Blue Moon lainnya kena langsung dan langsung tereliminasi. Mereka sadar ini serangan musuh, dan Azez udah tahu musuhnya itu Desir. Dengan serangan itu, cuma sisa 15 peserta. Azez dan timnya mulai lari naik tangga menara Gem, tapi Romantika terus nembakin bola angin. Azez bisa deteksi serangannya dan ngasih tahu Donetta di mana harus blok pakai tamengnya. Tapi serangannya kuat banget sampai kena tangga. Bola-bola itu jatuh. Salah satu bola hampir kena Azez dari belakang. Tapi dia ngerasain dan langsung bikin dinding es buat melindungi diri. Romantika minta maaf ke Desir, bilang serangannya kehalang dan posisi mereka jadi ketahuan. Desir bilang itu udah diduga, soalnya ada Azez di pihak lawan. Dia nyuruh Romantika buat bidik kelompok lain yang lagi menuju menara Jam. Romantika khawatir semua kelompok bakal ngumpul dan nyerang mereka, tapi Desir senyum aja. Dia protes minta penjelasan, dan Desir bilang santai aja, soalnya ngumpulnya mereka emang bagian dari rencananya. Dia bilang ke cewek itu buat percaya sama dia. Romantika ngeluarin 2 peserta yang lagi menuju ke menara, jadi tinggal 13 peserta. Desir lanjut buat nge-cast mantra kebalikan di menara Jam. Anggota Blue Moon buka pintu menara Jam, dan Azez kaget karena ada kelompok lain di dalam yang siap buat saling serang. Gabriel, salah satu pemimpin kelompok lain, nuduh Blue Moon nyerang mereka, yang dibenarkan sama anggota kelompok lain, bilang kalau mereka juga disergap. Gabriel mengkritik mereka atas taktik kayak gitu, nyebut itu tindakan murahan buat kelompok top di akademi. Donetta berusaha ngejelasin kalau ini cuma salah paham. Tapi Gabriel memaksa, bilang ini pasti ulah Blue Moon, soalnya cuma mereka yang jago banget buat pakai sihir tingkat tinggi yang dipakai buat nyerang. Azez tahu, mereka nggak bakal dengerin kalau dia nuduh Abada dan Sadar ini semua yang disayar pengenin. Gabriel ngira Azez diem itu artinya setuju dan siap buat nyerang dia. Azez bilang ke timnya buat nggak ikutan dan maju buat hadapi Gabriel. Gabriel nyerang pakai api, ngehantem tempat Azez berdiri. Salah satu temennya Gabriel udah seneng duluan. Tapi Azez muncul lagi di belakang dia. Nendang dia menjauh, terus pakai sihir es buat jebak anggota cewek dari timnya Gabriel. Tinggal 1 orang lagi, Gabriel minta bantuan dari tim lain nawarin mereka bisa jadi peringkat tunggal kalau berhasil ngalahin Blue Moon. Tim lain setuju, terus mereka semua nyerang Azez. Azez ngelawan balik, nebas panah yang ditembakin ke dia, dan ngelawan api Gabriel pakai bola esnya. Pertarungan makin seru sampai di atas mereka, Desir dan temannya dengerin pertarungan itu. Tapi tiba-tiba, semua berhenti. Romantika ngerasa rencana mereka berhasil, tapi Desir gak setuju karena gak ada pengumuman. Sementara itu, Azez dan timnya sampai di puncak tangga. Dia muji Desir atas rencananya yang cerdas, tapi Desir bilang dia berharap para alpha bakal saling bertarung dan mengurangi jumlah mereka. Azez jelasin kalau dia gak ngalahin mereka, cuma bikin mereka gak bisa gerak. Desir mikir kalau rencana mereka bakal berhasil kalau para alpha saling ngalahin. Azez anggap itu rencana yang menyedihkan. Donda hadapi Romantika, Percival lawan Pram, dan Azez berhadapan dengan Desir. Tantang dia buat buktiin layak gaknya jadi single ranker dengan ngadepin dia. Dia bikin kaget dengan ngeluarin lingkaran sihir di bawahnya, terus bikin kolom es yang luncurin mereka berdua ke lantai atas. Romantika sama Pram jadi khawatir soal keselamatan Desir. Percival ngasih saran ke Pram buat nggak ngedip dari lawannya. Karena dia bakal nyerang Pram, sementara Donetta ngehalangin usaha Romantika buat nyamperin Pram, bilang mereka punya pertarungan masing-masing dan dia bakal pastiin timnya kalah. Azez mendekati Desir yang udah terkapar di lantai. Dia nyuruh dia buat bangun, tahu kalau dia nggak tumbang gara-gara serangan itu. Desir balas dengan mantra Stone Break, ngelemparin batu ke arahnya. Azez bisa ngelak dari kebanyakan batu, tapi satu batu berubah jadi ular, siap buat ngegigit dia. Dia cepat-cepat ngebekuinnya, terus ngancurin. Desir ngaktifin mantra pembalik di menara, ngebalik kolom esnya Azez. Sementara itu, di bawah, Percival lagi duel pedang sama Pram, yang balas dengan ganas. Percival ngangguk ke kepala Pram, bikin dia mundur. Dia nanya kenapa Pram nggak pakai pedang gede yang sebelumnya. Pram diam aja, bikin Percival kesel. Percival langsung ayunin pedangnya ke Pram. Tapi Pram cepat banget langsung ada di belakang dia. Percival nyerang berkali-kali, tapi Pram enteng banget ngehindar dan malah nyerang balik bahkan sampai nembus jubahnya Percival. Percival jadi bingung, nyadar kalau Pram sekarang jauh lebih kuat dan cepat dari sebelumnya. Pram nendang perutnya, bikin Percival jatuh.
Percival penasaran, nanya gimana caranya Pram bisa jadi sekuat itu dalam waktu singkat. Tapi Pram gak mau cerita, malah ngejek Percival dengan menjulurkan lidah. Frustrasi, Percival berdiri lagi buat lanjut berantem sambil penasaran Donetta lagi ngapain. Donetta lagi duel sama Romantika, ngebendung semua bola anginnya pakai pedang. Dia ngecek Romantika, bilang kalau dia cuma penyihir level 2, dan nyuruh dia nyerah. Romantika yang udah hampir kehabisan mana, mikir gimana caranya ngalahin Donetta. Tiba-tiba, Kolomes pecah, ngeluarin kabut tebal, yang bikin pandangan jadi buram. Donetta nunggu waspada, nyoba ngerasain dari mana Romantika bakal nyerang. Dia kena tembak peluru angin di tangannya. Waktu dia berhasil blok serangan berikutnya, dia sadar Romantika pakai angin buat cari tahu posisinya. Romantika lari-lari di sekelilingnya berharap bisa selesain pertarungan selagi kabut masih ada. Tapi Donetta aktifin kalung yang bikin cahaya terang dan ngusir kabut di sekitar mereka. Romantika lihat Donetta nyerang dia, langsung aja dia ngelak dari ayunan pedangnya yang kena tembok. Dia berguling di tanah buat ngindarin serangan berikutnya. Pas bangun cepet-cepet, dia sadar kalau kalung itu ternyata artefak dan inget kalau Donetta pernah mau kasih itu ke dia. Donetta sombong bilang kalau Romantika gak pantas pakai kalung itu karena dia cuma orang biasa. Romantika membalas, bilang ke dia, kalau mereka semua itu siswa dan manusia, meskipun akademi berusaha memisahkan mereka. Ini bikin Donetta marah banget, dia dengan tegas menyangkal kalau bangsawan dan rakyat biasa itu sama. Romantika menantang dia, nanya apa sebenarnya yang bikin mereka beda. Donetta meledak, teriak kalau semuanya beda dari lahir, dan minta Romantika berhenti ngomong, yang gak NGGAK. Donetta ingat beberapa trauma masa kecil makin bikin dia yakin kalau mereka memang beda dari sononya. Romantika yang melihat ini sadar kalau Donetta mungkin gak stabil. Donetta pakai cincin di jarinya buat bikin lingkaran api di bawah Romantika. Dia lompat, tapi malah kena jebakan lain. Dia coba balas dengan sihir anginnya, tapi Donetta langsung hantam dia ke langit-langit. Lihat Romantika kesusahan, Pram buru-buru nolongin. Romantika bilang dia udah tahan serangan itu biar nggak terlalu parah. Donetta perintahkan Percival buat mundur, karena dia yang mau kalahin orang-orang biasa itu. Romantika bilang ke Pram buat urus Donetta, sementara dia kumpulin energi lagi. Pram siap buat hadapin Donetta. Donetta menyerang dengan agresif. Donetta pakai cincin buat ngelempar mantra pecah batu, jadi batu-batu itu ngehimpit Pram dari dua sisi. Romantika panik, dia teriak-teriak manggil Pram karena khawatir. Meski kejebak, Pram bisa motong batu-batu itu dan loncat ke arah Donetta bikin Donetta kaget. Donetta berhasil menghindar dari serangan Pram dan coba nendang Pram, tapi Pram juga berhasil menghindar. Percival bilang ke Donetta kalau Pram udah ngerti strateginya, tapi Donetta nyuruh dia diam, katanya dia bisa urus sendiri. Pram sadar kalau Donetta cuma fokus ke Romantika aja dan dia bisa manfaatin itu. Tapi Romantika sadar kalau dia bikin Pram jadi lambat karena dia harus ngelindungin Romantika yang lagi lemah. Dia bilang ke Pram buat ngecoh Percival, sementara dia urus Donetta, tapi Pram tahu kalau dia bohong. Pram ngingetin dia kalau mereka bakal jadi ranker tunggal sebagai tim dan ngingetin juga apa yang Desir bilang soal mereka lebih kuat bareng-bareng dan dia nggak mau ninggalin Romantika. Romantika terharu sama dedikasi Pram dan makasih atas kebijaksanaannya. Karena termotivasi kata-kata Pram, dia mutusin buat bertarung bareng Pram. Dalam pertarungan yang lagi berlangsung, Azez tetap berhadapan dengan Desir. Dia meluncurkan gulungan es ke arahnya, tapi dia dengan mudah menghancurkannya dengan sihir kebalikannya. Coba cara lain, Azez berlari di udara. Di atas platform lingkaran sihir, menuju dia, tapi Desir menjentikan jarinya, menghancurkan pendekatannya. Dia kembali seimbang dan melontarkan mantra es dari belakang, tapi Desir dengan mudah menghancurkan baik mantra es maupun lingkaran sihirnya dengan jentikan jarinya lagi. Selanjutnya, Desir meluncurkan tombak api ke arah Azez yang berhasil menghindar, tapi mendarat di tombak api lain yang muncul dari tanah. Azez tiba-tiba melindungi dirinya dengan mantra Ice Barrier yang bikin Desir kagum sebelum akhirnya hancur. Dia memuji Azez karena nggak terluka. Di tengah duel mereka, Azez bertanya, kenapa dia lebih jago dalam sihir dan bela diri, tapi kok masih kesulitan lawan Desir? Sambil tersenyum, Desir bilang ke Azez buat belajar menikmati pertarungan. Dengan tekad yang kuat, Azez menggenggam erat pedangnya, menyadari kalau dia kurang pengalaman bertarung. Dia menyerang Desir yang sudah menduga gerakannya dan menembakkan bola api ke arahnya, tapi semuanya berhasil dihindari Azez. Azez melompat ke udara, siap buat menyerang, tapi Desir langsung keluarkan pisau dan kasih mantra kekuatan buat dirinya, terus menahan pedangnya Azez. Azez kaget banget
Baru tahu kalau Desir bisa main pedang. Dia ayunkan pedangnya lebih keras, sampai Desir terbang kena tembok, terpesona sama kekuatannya. Waktu Desir bangkit lagi, Azez langsung nyerang lagi, ayunannya makin gila. Desir ada yang bisa dielak, ada juga yang ditahan pakai pedang. Azez penasaran kenapa dia nggak bisa kalahin Desir, padahal dia kuat banget. Mereka berdua mundur sebentar, terus Desir senyum, nanya Azez apa dia senang dengan pertarungan ini. Dia jelasin kalau meskipun dia punya kekuatan, dia belum nemuin lawan yang sepadan yang bisa bikin pertarungan jadi seru buat dia. Desire ngerti perasaan Azez, soalnya dia juga dulu ngerasa bosen karena lawan-lawannya gak pernah cukup menantang. Dia tanya gimana rasanya gak bisa ngalahin lawan dengan gampang, dan apa dia nikmatin tantangan buat ngasih semua yang dia punya buat menang. Azez bilang dia gak ngerti apa itu kesenangan, tapi dia akui kalau dia bertekad buat ngalahin Desire. Sambil senyum, Desire dengan senang hati terima tantangannya. Azez langsung pakai sihir pandangannya, mengubah sekeliling jadi kayak kastil es. Dia duduk di atas takhta es dan nanya ke Desir, "Udah siap belum?" Desir siap-siap, lantai mulai keluarin duri-duri es yang dia hindari dengan lincah. Gak lama dia terperangkap karena lingkaran-lingkaran sihir muncul di udara dan Azez pakai itu buat nembakin peluru es ke arahnya. Desir balas dengan mantra kebalikannya, melindungi diri dan ngancurin peluru es itu. Dia sadar kalau Azez bisa bebas pakai sihirnya di dalam kastil es ini. Ini kartu as yang sering dia pakai di pertarungan sebelumnya. Desire membuyarkan lingkaran sihir dengan mantra terbaliknya, tapi Azez dengan cepat bikin lagi dan terus menyerang. Dia kagum dengan kemampuan Azez pakai mantra yang kuat banget, tapi dia tetap tenang. Desire membongkar kolom es di sekitarnya satu persatu, yakin kalau serangan Azez gak bakal bisa kena dia sekarang. Azez bingung gimana caranya lanjut, karena semua mantranya dibalik sama Desire dengan sihir terbalik. Dia sadar kalau sihir dan pedangnya aja gak cukup buat ngalahin Desire. Dengan tekad kuat, Azez ambil lagi pedangnya dari tanah dan mulai bongkar kastil beku itu. Dia mengerahkan semua kekuatannya ke dalam pedangnya, mengubahnya jadi pedang es ajaib. Desire tersenyum melihat peningkatannya. Di pertarungan di bawah, Donetta terus bertarung dengan Pram, mengayunkan pedangnya dengan ganas. Pram menahan serangannya dan membalas dengan tendangan ke perut Donetta, membuat Donetta terlempar ke dinding tempat Percival beristirahat. Romantika memeriksa kondisi Pram, dan Pram mengatakan dia baik-baik saja, tapi mengakui kekuatan Donetta yang luar biasa. Romantika menegaskan mereka harus mengalahkan Donetta sebelum Percival bergabung dalam pertarungan. Donetta berdiri dengan penuh percaya diri, memutar lehernya, dan bikin Pram dan Romantika kaget dengan ngajak Percival buat ikutan bertarung. Percival langsung semangat, ngambil pedangnya dan nyerang mereka. Dia lempar pedangnya ke arah Pram, yang dengan cepat ngebelokin pedang itu ke udara. Sementara itu, Donetta diam-diam nyerang Romantika dari belakang, dan Percival langsung nyerang Pram. Pram kesulitan buat ngelawan dua orang sekaligus. Ingat ajaran Desir, Romantika ngumpulin keberaniannya. Dia ngasih tahu Pram buat merunduk, terus dia ulurin tangannya, dan bikin lingkaran sihir yang diarahkan ke wajah lawan mereka, sambil teriak checkmate dan ngeledakin mereka. Sementara itu, Tese tersenyum bangga melihat Azez mengayunkan pedang sihirnya. Kemampuan ini biasanya cuma bisa dikuasai oleh ksatria sihir setelah bertahun-tahun latihan, tapi dia kagum karena Azez udah bisa menguasainya. Azez menyerang Desir yang mencoba menahan dengan mantra penghancur batu, tapi dia mengayunkan pedangnya, mengubah batu jadi kristal es yang hancur berkeping-keping. Dia meluncurkan mantra api, tapi Azez kembali mengayunkan pedangnya, memadamkan api tersebut. Dia dengan percaya diri bilang, kalau sekarang Desir nggak bisa membalikkan kekuatannya. Azez datang menyerang Desir dengan pedangnya, dan dia siap-siap buat menahan dengan pisaunya. Tapi, Azez dengan lihainya memotong pisau Desir jadi dua, dan mengarahkan pedangnya ke leher Desir, sambil tersenyum, siap-siap merayakan kemenangannya. Pas Azez mau ngumumin kemenangannya, dia lihat Desir lagi merapal mantra terbalik dengan senyum di wajahnya. Tapi dia gak ngerti apa yang mau dibalik sama Desir. Pas lihat ke atas, Azez sadar kalau mantra terbaliknya Desir itu nyasar ke menara jam. Mantra itu nyelimutin menara sampai ke atas, ngebalik fungsinya. Si pembawa acara bilang kalau misi udah selesai, karena menara jam yang lama udah dinonaktifkan. Menandai akhir dari babak terakhir turnamen peringkat, Desir menghela napas lega. Kembali di arena, pengumuman selesai quest terdengar dan Desir dirayakan sebagai pemenang yang menaklukkan menara, membuat penonton bersorak. Di ruang sistem, Profesor kelas Alpha marah besar karena Desir menang, sementara Bridget bertepuk tangan dengan senang. Profesor itu menolak menerima hasilnya, percaya Bridget pasti melakukan sesuatu yang curang. Seorang profesor lain setuju,
mempertanyakan bagaimana seorang rakyat biasa bisa mengalahkan ksatria sihir dan menyelesaikan dunia bayangan. Setelah rapat, Bridget ketemu sama Desir dan teman-temannya buat ngucapin selamat atas kemenangan mereka. Dengan penasaran, mereka nanya apa keputusan akhirnya. Tapi sebelum itu, Bridget bikin kejutan dengan ngeluarin kue besar buat ngerayain. Romantika dan Pram seneng banget ngeliat kuenya. Romantika bilang kalau itu kue langka dari toko roti spesial. Bridget ngeledek mereka dengan bilang kalau mereka nggak lulus sambil pura-pura nangis pakai sapu tangan. Tapi terus ngungkapin kalau dia cuma bercanda dan ternyata mereka lulus. Mereka semua lega banget. Bridget ngumumin kalau mereka sekarang resmi dipromosiin ke kelas Alpha dan dapat gelar single rankers. Romantika dan Pram teriak seneng. Disuruh Bridget buat makan sepuasnya pas mereka ngerayain. Desir ngucapin terima kasih, tapi Bridget bilang dia yang udah kerja keras, apalagi bisa ngalahin Profesor Alpha kelas yang keras kepala. Mereka semua senyum sambil nikmatin kue, dan Bridget ngeliat Desir dengan bangga, inget gimana dia senyum waktu masih kecil, senang lihat betapa dia udah tumbuh. Romantika dan Pram terpukau saat masuk area Alpha Class, kagum sama kemegahannya. Mereka pakai seragam baru yang mengkilap, dan Desir selalu dengan senyum ngasih tahu mereka kalau ada latihan pagi. Azez mutusin buat gabung sama klub mereka, dan Desir ambil tanggung jawab buat ngelatih dia. Dia pasangin Azez sama Pram yang gerakannya kayak kilat, nyerang dari segala arah. Romantika kurang suka Azez gabung ke grup mereka, tapi Desir maksa dia buat ngajarin Azez cara nempatin bola dengan sempurna ke dalam lingkaran. Segala sesuatunya segera balik ke rutinitas biasa. Desir dan teman-temannya mendekati Profesor Prelude, minta tolong saat dia bersiap buat ninggalin kelas. Dia nanya apa yang mereka butuhkan, dan mereka ngobrol private di dalam ruangan. Desir jelasin kalau grup mereka butuh dukungan, tapi Profesor Prelude bilang kalau batas waktu untuk dukungan dari Akademi dan Menara Sihir udah lewat. Desir bilang ada cara lain dia bisa bantu. Profesor Prelude nganterin Desir ke markas Menara Sihir, memenuhi permintaannya buat main catur sama Master Menara. Dia senyum, bilang Desir orang yang unik, tapi juga heran kenapa Master Menara, Zod, nerima permintaan Desir. Dia bukain pintu buat Desir dan ngucapin semoga berhasil. Ngingetin dia buat bersikap baik. Di dalam, Desir kaget senang pas tahu kalau yang jadi Master Menara Sihir itu Zod, yang dia kenal sebagai penyihir terkuat di situ, dan juga teman dekatnya dari kehidupan sebelumnya. Zod nanya, kenapa Desir kelihatan ceria banget? Dan Desir dengan gugup bilang kalau dia cuma deg-degan aja. Zod ngasih isyarat buat Desir duduk dan mulai nyiapin permainan catur. Dia bilang kalau dia ada rapat sebentar lagi, jadi mereka punya waktu 27 menit buat main. Dia nanya apakah Desir punya aturan khusus yang dia suka, dan Desir minta buat main. Main pakai metode Airbit. Zod terkesan, soalnya nggak banyak yang tahu cara ini, tapi dia setuju. Dengan jentikan jari, papan catur itu membesar dan beberapa bidaknya berubah. Desir cerita kalau teman baiknya yang ngajarin dia main sambil mengenang waktu-waktu mereka main catur bareng. Mereka mulai main dan Zod memuji keahlian Desir tapi bilang kalau Desir masih banyak yang harus dipelajari sambil merebut salah satu bidaknya. Desir ngajak taruhan. Yang kalah harus ngasih satu permintaan ke yang menang. Tapi Zod bilang kalau sebagai murid, Desir nggak bisa kasih dia permintaan. Desir yang nggak putus asa, ngeliat ada kristal ajaib di meja Zod dan minta buat lihat. Zod setuju dan pas Desir pegang kristalnya, tiba-tiba bersinar bikin Zod kaget. Desir balikin kristalnya dan bilang reaksi kristal itu bakal jadi taruhannya. Zod penasaran, nanya apa keinginan Desir kalau dia menang. Desir senyum penuh percaya diri dan jawab kalau dia bakal kasih tahu keinginannya pas dia menang. Zod setuju dan mereka lanjut main. Desir balik ke Romantika dan Pram, ngucapin selamat karena mereka udah nyelesain misi dan dapetin artefak penting. Romantika gak sombong soal misi itu. Malah dia ngaku kalau musuhnya susah banget buat dikalahin. Dia minta Desir buat latih mereka, biar lebih kuat. Pram penasaran kenapa Desir ngelatih mereka sekeras itu. Desir ngasih tahu kebenaran yang bikin kaget. Dalam 13 hari, bakal ada dunia bayangan muncul, beda banget dari simulasi yang mereka hadapi di Akademi. Kalau gagal, dunia bakal hancur dan mereka semua bakal mati, bikin Romantika dan Pram shock. Desir yakinin mereka kalau dia gak bakal biarin ada yang mati. Romantika percaya sama Desir karena semua yang dia ramal selalu kejadian. Dia masih menganggap kalau dia itu orang yang misterius dan lebih kuat dari yang terlihat. Dia nanya sebenarnya siapa dia. Desir mikir buat ngasih tahu mereka, tapi Romantika ngehentikan dia ngingetin soal janjinya buat cari tahu rahasianya sendiri. Desir tetap mau ngasih tahu, tapi Romantika nutup telinganya biar gak dengar. Pram bilang kalau dia juga percaya sama Desir, yang bikin Desir senyum.
Desir tekankan kalau mereka semua, termasuk dia, harus jadi lebih kuat buat pertarungan yang akan datang. Dan mereka setuju. Desir mulai latihan mereka. Dia nunjukin ke Romantika cara ngecilin botol jadi bola kecil pakai sihir. Pram dapat pelatihan pedang dengan tujuan nyabut bros dari bahu mentornya. Azez gabung latihan, belajar bikin benda padat dari kertas. Romantika akhirnya berhasil ngecilin botol setelah banyak percobaan, sementara Azez sukses bikin gelas dan kendi kertas yang kokoh. Pram juga akhirnya berhasil nyabut brosnya setelah berkali-kali nyoba. Desir juga bantu Romantika ningkatin level sihirnya. Di tengah situasi ini, Azez menjauh dari teman-teman satu timnya di Blue Moon. 13 hari kemudian, Academy dikasih tahu soal kemunculan Shadow World yang sebentar lagi bakal terjadi, dan semua murid diminta berkumpul di auditorium. Desir dan kawan-kawannya pakai seragam tempur mendekati zona teleportasi. Azez gabung sama mereka, dan Romantika mengakui keputusan Desir buat biarin Azez ikut tim mereka. Desir ngerasa yakin kalau dengan teman-temannya yang udah ngumpul, dia bisa pastiin semua orang selamat dari cobaan ini. Dia tanya apa mereka siap dan dapat jawaban siap dari kawan-kawannya. Mereka pindah ke dunia bayangan.